Sagittarius, halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya. Oke, kita general reading untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus tahun 2023 nih. Untuk teman-teman Sagittarius ya. Nggak kerasa ya udah bulan Agustus aja. Oke, untuk teman-teman di sini eh aku mau bicara sedikit ya. Em, untuk teman-teman yang mungkin menginginkan bacaan general reading ya, mungkin ada random masalah gitu ya. Teman-teman bisa cek nih di channel sebelah akun YouTube-nya, namanya itu Banyu Biru 111 ya. So mohon dukungannya juga. So dengan cara subscribe, like, komen dan share. Terima kasih ya. Oh ya, jangan lupa juga follow Instagram aku di @ayu_putu111. Sorry, satunya 3 kali ya. Oke, sekarang kita bahas untuk kondisi umum kamu. Ya, kadangkala kalau kita ngerasa sedih gitu ya, karena ada masalah yang bertubi-tubi itu datang, kita merasa sempit hati ya. Kita kayak eh mikirin apa gitu ya, mikirin solusi tuh kayak nggak bisa ya. Kadang kalau kita ada kejadian begini, kita terfokuskan di kejadian itu saja. Misalnya eh kita sedang dimarahin gitu ya oleh seseorang, atau mungkin seseorang tuh kayak kesel banget sama kita, ngomongnya ketus dan bla 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 gitu ya. Kita bingung sendiri, ini orang kenapa gitu ya. Nah, bisa jadi ada yang perlu dikoreksi nih pada diri kita. Mungkin apakah mereka ya, orang di luar sana itu melihat kita juga seperti itu ya. Kadangkala kita udah merasa melakukan yang terbaik, tapi ternyata bagi orang lain itu nggak gitu. Jadi mungkin perlu mengoreksi diri, kita perlu melihat diri kita dari berbagai sisi gitu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk pekerjaan kamu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus tahun 2023. Oke, untuk teman-teman Sagittarius, di sini kalau yang aku rasa ya. Pekerjaan mungkin sedang banyak banget untuk minggu-minggu ini ya. So kita punya tugas nih untuk segera menyelesaikan tugas ini dalam waktu yang sudah ditentukan. Tapi kadangkala kita merasa ya, untuk mengerjakan semuanya itu kalau waktunya sekian kayaknya nggak cukup ya. Nah, mungkin kita perlu lembur, kita perlu kerja lembur, atau mungkin kita pakai cara lain. Mungkin kita butuh tenaga dari beberapa pihak kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa memutar pemikiran kita ya, gimana caranya nih agar kerjaan ini bisa selesai tepat waktu. Kalau aku ngerjain sendiri kayaknya nggak bisa, nggak mampu gitu ya. Ya mungkin harus cari tenaga gitu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk keuangan kamu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus tahun 2023 ini. Waktu itu cepet banget ya. Kemarin kayak masih awal-awal Juli gitu. Oke, untuk keuangan ya, keuangan kamu di minggu-minggu ini mungkin sedikit kurang baik ya. Ini semua terjadi karena sebelumnya itu nampaknya telah ada kesalahan kita dalam menggunakan keuangan.
Mungkin kita sebelumnya tertarik dengan tawaran-tawaran tertentu, entah tawaran arisan, tawaran investasi, tawaran produk atau apapun itu. Ternyata ketika udah kita jalanin, kita apa ya, intinya kita mengeluarkan uang kita untuk semua itu, ternyata itu semua zonk ya. Mungkin arisannya itu, maaf ya, kurang jelas gitu ya. Ternyata maaf ya, ini maaf banget gitu ya, nggak nyinggung siapa-siapa. Mungkin yang buat arisan itu ternyata kabur ya, karena banyak banget ya sekarang kasus kayak gitu. Atau mungkin investasinya bodong nih, atau bisa jadi juga barang yang kita beli ternyata nggak penting nih buat saat ini, yaitu cuma memuaskan keinginan kita aja. Dan ketika ada kebutuhan mendadak datang, kita nggak ready uang nih gitu kan. Jadi coba koreksi lagi hal-hal kemarin-kemarin yang sudah kita lakukan, coba benahi, dan untuk kedepannya jangan dilakukan lagi. Kita harus tetap berhati-hati karena mengingat mencari uang itu tidak mudah ya. Kalau kalau seandainya keuangan saat ini sedang tidak baik, ya sabar dulu, sabar ya, karena memang semua ini terjadi karena tindakan kita. Jadi kita harus sabar, kita juga harus belajar bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan juga apa yang kita sudah lakukan. Dan untuk mendapatkan rezeki lagi, mendapatkan keuangan lagi, ya kita harus bekerja ya. So untuk bisa melancarkan kerjaan kita ya, agar kita bisa fokus dan konsisten, lupakan hal-hal yang sudah menyakiti kita. Karena kalau kita saat bekerja kepikiran dengan hal-hal yang sudah menyakiti kita ya, atau membuat kita rugi, nanti malah kita nggak bisa konsen dan kerjaan kita berantakan, hasilnya pun juga berantakan. Coba lebih banyak ikhlas dulu dan mulailah dari awal lagi ya, atau intinya lepaskan apa yang menyakiti dan melakukan hal-hal yang benar-benar positif dari awal lagi, istilahnya kayak gitulah ya. Semoga teman-teman paham. Sekarang kita bahas untuk kamu yang single ya, Sagittarius yang single. Oke. Kadangkala kalau kita sedang mendekati seseorang gitu ya, tapi banyak banget gitu halangannya. Tapi di sini posisinya mungkin seseorang yang kita suka ini juga memiliki perasaan kepada kita. Dia selalu ngasih sinyal cintanya nih ke kita. Tapi mungkin yang menjadi rintangannya adalah pihak-pihak sekitarnya atau kondisi-kondisi yang lain. Nah, ini nampaknya masih bisa diperjuangkan kalaupun kamu benar-benar naksir dia. Teruslah berusaha untuk menuntaskan masalah yang ada. Misalnya adanya kesalahpahaman ya, mungkin dari pihaknya melihat kita mungkin seseorang yang maaf ya, mungkin negatif ya, memiliki hal-hal yang memiliki perilaku yang negatif, atau mungkin ada hal-hal yang mereka tidak suka, tapi mereka itu posisinya mengetahui informasi ini tuh nggak akurat. Mungkin ada pihak lain yang mencoba menjatuhkan kita ya. Jadi di sini kita harus berusaha nih untuk bisa meluruskan semuanya ya. Yang harus kita ajak ngobrol sehari-harinya kita untuk menjalankan semua ini ya si dianya ini, agar bisa kasih paham nih sama keluarganya juga gitu ya, atau sesuai dengan versi kalian. Karena di sini kalau yang aku rasa, kalaupun kamu sedang ada kendala dan kendala itu masih bisa ditoleransi ya, mas aku diusahakan ya, ini masih ada peluang. Jadi kamu harus benar-benar memaksimalkan usaha kamu untuk dapetin si dia. Oke, kita bahas lagi untuk kamu yang berpasangan. Yang berpasangan, kadang kita nggak sadar ya, faktor perekonomian itu juga bisa jadi menjadi awal adanya konflik antara kita sama pasangan kita, khususnya yang sudah berumah tangga ya. Ketika perekonomian tidak baik, ini akan menimbulkan emosi di salah satu pihak atau bahkan keduanya. Jadi harus hati-hati. And then kalaupun ada masalah di keuangan, ya kita harus berpikir bahwa ini tanggung jawab bersama. Jadi apapun itu ya harus kita selesaikan bersama. Kalau kita mungkin lagi ada tanggungan, ada hutang, ya harus kita cari uangnya tuh bareng-bareng untuk melunasi hutang kita
kalau kita menyikapi semua ini dengan emosi, yang ada malah berantakan loh. Ya, keuangan tidak membaik, bahkan hubungan kacau, hubungan ya kayak apa ya? eh nggak bisa menyatu lagi gitu loh, karena adanya keegoisan di masing-masing pihak ya, karena tingkat stres yang tinggi gitu. Jadi coba semua itu dirundingkan baik-baik, dibicarakan baik-baik ya. So apa yang harus kita lakukan nih untuk memperbaiki perekonomian kita kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita membahas ini semua dengan emosi, yang ada nanti malah berantakan ya. Oke, untuk teman-teman Sagittarius elemen api, aku rasa cukup dulu. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. And then terima kasih banyak sudah menonton. Salam santun, salam rahayu untuk teman-teman Sagittarius semuanya ya.